Mari kita teruskan dalam khotbah kita, yaitu khotbah ke-6 kita, menghadapi keputusan di bandar. Nah, untuk kita punya khotbah pada saat ini, ada beberapa cerita dia. Cerita dia ini adalah mengenai seorang lelaki yang bernama John. Kita tahu John ini adalah seorang lelaki muda yang membesar di bandar. Dia membesar di tengah-tengah bandar, dan sejak kecil lagi dia telah menghadapi pelbagai cabaran hidup di dalam semasa dia berada di bandar lah. Dan kita tahu bahwa salah satu cabaran hidup dia adalah dia menghadapi cabaran dari segi ibu bapak dia, keluarga dia. Kenapa? Sebab ibu bapak dia ni jenis yang sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk mereka lah, dan mereka tidak selalu hadir dalam hidup si John. Dan selain daripada itu, kita tahu bahwa kalau tidak ibu bapak dalam hidup kita, pastinya kita tidak macam role model untuk kita belajar daripada mereka untuk cara untuk menghadapi sesuatu situasi dalam kehidupan ataupun meminta nasihat lah. Dan selain itu, cabaran dia katakan adalah dari segi akademik. Kita tahu bahwa Johnny dia bukan juga sangat pandai, tapi dia terpaksa berusaha lebih daripada orang-orang yang di bandar. Sebab mereka yang di bandar mempunyai kelebihan untuk akses dalam pelajaran lah ataupun bahan-bahan, tapi John mungkin walaupun dia tidak mempunyai kelebihan seperti itu sebab dia tidak ibu bapa dia untuk membantu dia waktu itu, sebab mereka jarang berada dalam kehidupan dia. Jadi dia terpaksa bersaing dari segi akademik dan terpaksa lebih berusaha lagi untuk mencapai dia punya tujuan. Dan begitu juga pada masa yang sama dia ada bebanan kerja dia lah. Kita tidak tahu apa kerja yang dia katakan di sini, tapi dia mempunyai bebanan kerja. Begitu juga harapan daripada ibu bapa dia. Walaupun ibu bapa dia jarang dalam kehidupan dia, ibu bapa dia tetap berharap pada John untuk yang terbaik yang dilakukan dalam akademik dia lah. Dan itu juga membuat John berasa sangat-sangat tertekan karena dia waktu itu dia tidak apa-apa untuk diharapkan. Selain daripada itu, apa yang dia rasakan lagi keadaan dia sekarang waktu di bandar adalah isu keselamatan. Dalam kehidupan bandar dia itu, dia nampak bahwa kes-kes rompakan, kes-kes macam vandalisme ini, yang graffiti ini sangat-sangat apa orang katakan biasa, sudah menjadi kebiasaan di bandar. Dan banyak-banyak benda perkara seperti ini macam orang biarkan berlaku sejak macam tu, tidak apa-apa tindakan. Dan selain daripada itu, tiap kali John balik dari sekolah, dia akan merasa ketakutan bahwa dia akan menghadapi sesuatu lah. Kalau dia berjalan-jalan di suatu tempat gelap, mungkin dia akan kena rompak ataupun dia akan kena bully. Itu yang dia takut. Dan apalagi yang dia rasa putus asa sebab dia tidak hubungan kejiranan dia. Dia tidak berapa rapat dengan jiran-jiran dia, dan disebabkan itu dia berasa sangat-sangat sunyi apabila dia hidup di bandar satu orang dan berputus asalah. Namun kita boleh lihat bahwa apabila Johnny dia meningkat dewasa, dia sadar bahwa bukan dia satu orang saja yang menghadapi itu benda. Banyak orang juga menghadapi benda yang sama, tetapi mereka mempunyai cara yang masing-masing untuk menjalani kehidupan mereka itulah. Nah, itu yang kita tahu bahwa ini serba sedikit mengenai kehidupan John di bandar dan macam mana dia punya cabaran yang dia hadapi itu. Macam mana dia rasa keputusasaan dalam hidup dia, dan juga macam tidak pengharapan dia dapat harapkan dalam kehidupan dia. Nah, kita boleh lihat kenapa benda-benda ini boleh berlaku. Kenapa kadang-kadang keputusasaan ini berlaku di bandar begitu. Kita boleh lihat kalau dari segi sini dia katakan yang pertama adalah ketidaksamaan ekonomi. Salah satu penyumbang kuat untuk kekurangan harapan di bandar adalah dari segi ekonomi ataupun uang lah. Jadi kita boleh lihat bahwa mereka yang mempunyai kelebihan dari segi uang ataupun dari segi pekerjaan mereka ada lebih lagi, mereka akan mempunyai kelebihan untuk menerima pelajaran yang lebih bagus, hidup dalam keadaan yang lebih bagus, dan menerima bantuan yang lebih bagus lah sebab mereka mempunyai keuangan. Dan selain daripada itu adalah kekurangan pekerjaan. Kadang-kadang banyak orang-orang di luar bandar nih datang ke bandar sebab mereka ingin cari peluang pekerjaan. Sebab mereka tahu bahwa di bandar banyak pekerjaan yang dapat ditawarkan. Namun, apabila semua orang berfikiran begitu pada waktu yang sama, mesti ramai yang pergi bandar kan. Nah, apabila banyak yang pergi bandar, berebut-rebutlah orang mencari itu pekerjaan. Apabila seseorang itu tidak berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang dia inginkan, ataupun
langsung tidak pekerjaan diterima, itu juga membantu menyumbang kepada keputusasaan dalam hidup mereka lah. Dan selain dari itu adalah gelandangan. Gelandangan ini kita tahu bahwa orang yang tidak mempunyai tempat tinggal ataupun mereka yang tinggal di tepi-tepi jalan lah. Nah, sebab kita tahu bahwa sebenarnya masalah-masalah ini dia berkait rapat. Bila orang tuh dari luar bandar, pergi bandar untuk mencari pekerjaan, apabila mereka tidak pekerjaan, mereka tidak keuangan lah. Mereka tidak keuangan, jadi mereka tidak dapat untuk mencari tempat tinggal. Jadi bila mereka tidak tempat tinggal, itu lagi akan tambah tekanan pada hidup mereka. Nah, dan salah satu lagi ada yang terakhir adalah rasa tidak selamat dan juga kes-kes jenayah yang meningkat di bandar lah. Kita tahu bahwa bandar ini disebabkan mereka maju, mereka lebih banyak pendedahan kepada perkara-perkara yang tidak baik lah. Dan itulah yang menyumbang kepada ketidakselesaan ataupun kita merasa tidak harapan dalam kehidupan kita di bandar, sebab apabila kita tahu bahwa tempat itu kita tidak selamat, dan kalau kita macam ingin mencari pekerjaan di bandar tapi kita tahu bahwa tempat itu juga tidak selamat, kita akan merasa macam takut, kita macam merasa putus asa, sebab kita ingin bekerja tapi pekerjaan yang kita ingin carikan itu tidak membuahkan hasil, dan pada masa yang sama kita menghadapi masalah-masalah keselamatan dan juga kes-kes jenayah yang makin meningkat. Kita takut perkara itu berlaku pada diri kita. Nah, di sini dia katakan lagi, bolehkah kekurangan pengharapan ini diatasi? Macam kalau kita tanya diri kita sendiri, dapatkah kita mengatasi masalah-masalah ini? Kekurangan-kekurangan dalam hidup kita dari segi keuangan, pekerjaan, ataupun keselamatan itu terancam. Bolehkah kita mengatasi masalah kita ini kalau kita tanya diri kita sendiri? Ada yang boleh beri jawaban kalau mereka berada dalam situasi begini? Pernahkah mereka terpikir yang mereka boleh melalui semuanya itu? Ada yang tidak kan? Ada juga yang tidak, ada yang ada. Ada itu yang sangat ketara sekarang lah. Kalau macam apa itu? Kalau terlampau tekanan, dan bagi mereka lagi yang belum pernah mengenal Yesus ataupun tidak pengharapan dalam hidup mereka, itu sajalah jalan yang dorang dapat pikirkan. Nah, jadi itulah yang membuatkan tekanan ini ataupun keputusasaan ini sangat-sangat merisaukan lah di bandar. Jadi kalau kita lihat seterusnya, kita baca dalam inilah ayat Alkitab tentang harapan. Kalau kita lihat dalam Roma 15 ayat 13, ada yang boleh tolong baca? Dalam Roma 15 ayat 13. Dapat duluan baca. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nah, jadi seterusnya kita minta seseorang lagi baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Oke. Jadi amin. Dan daripada dua ayat ini kita tahu bahwa Allah adalah sumber harapan kita, dan Dia akan memenuhi hati kita dengan kegembiraan dan kesejahteraan kan dalam imanlah. Dan juga iman itu adalah satu benda yang kita harapkan dan kita percaya, mempunyai keyakinan yang tidak berbelah bagi. Walaupun kita tidak melihat, kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang seterusnya kita minta seseorang untuk baca Mazmur 42 ayat 11. Seperti di kamar maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepada aku sepanjang hari, di mana Allahmu? Amin. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Dan yang terakhir sekali ialah 1 Petrus 1 ayat 3. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada
Amin. Terima kasih karena berbesar hati untuk membaca. Oke. Jadi ayat-ayat Alkitab ini kita tahu bahwa dia lebih kurang saja mereka katakan adalah yang pertama itu dalam Mazmur itu dia katakan untuk kita jangan kita gelisah dalam kehidupan kita, dan dalam Yeremia ini pula Tuhan telah janjikan bahwa setiap rancangan yang dia rancangkan dalam kehidupan kita itu adalah sangat-sangat teratur, dan semua rancangan itu adalah untuk kita punya kesejahteraan dan bukan untuk menjatuhkan kita atau mencelakakan kita. Dan juga yang terakhir sekali dalam Petrus ini dia katakan bahwa Tuhan telah mati dan bangkit, dan begitu juga apabila kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita telah mati dari segi daging kita, tapi secara spiritual kita telah bangkit semula, dan kita akan mempunyai kehidupan kekal apabila kita betul-betul mengikuti Yesus dalam kehidupan kita lah. Oke. Dan seterusnya kita lihat ini mengenai harapan lah. Kebenaran pertama, Alkitab. Alkitab adalah kitab harapan kita. Apa yang kita telah baca dalam Roma 15 ayat 4 itu dia memberitahukan kita bahwa segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadikan pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu kita mendapatkan harapan. Nah, kita tahu bahwa Alkitab nih terdapat pelbagai cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu lah, yang tentang kesusahan yang mereka hadapi, tentang cabaran yang mereka hadapi, dan macam mana Tuhan membantu mereka, mengangkat mereka kembali, dan menyuruh mereka ke jalan yang sepatutnya mereka jalanlah dalam kebenaran itu. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini dia macam ibarat harta karun. Apabila kita betul-betul membaca Alkitab, kita tahu bahwa kitab ini dia penuh dengan pengharapan. Kenapa dia penuh pengharapan? Kita boleh lihat sendiri cerita-cerita orang yang sudah melalui keputusasaan ini, dan juga tidak pengharapan dalam hidup mereka, macam mana mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada Tuhan, dan mereka telah diangkat kembali. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk membaca Alkitab kita. Seharusnya kita harus meluangkan masa kita untuk membuka Alkitab, membaca. Mereka mungkin kalau tidak masa pun, at least dalam satu hari itu kita boleh baca 1 atau 2 pasal tiap hari lah untuk kita membuka, dan dari situ juga kita boleh mendapat penghiburan. Sebab kita tahu bahwa Alkitab ini dia bukan saja untuk pengharapan, dia juga merupakan buku untuk penghiburan, dan juga kita tahu dia ini adalah satu panduan untuk kita macam mana ataupun bagaimana kita boleh berjaya dalam kehidupan kita. Oke. Dan yang seterusnya adalah Yesus. Kebenaran yang kedua adalah mengenai Yesus, yaitu pengharapan kemuliaan. Sini dia katakan, kalau dalam Kolose 1 ayat 27, ia memberitahukan kita bahwa kepada mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahasia itu dalam kalangan orang bukan Israel, yaitu Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Yesus adalah sumber utama pengharapan kita dan mewakili kemuliaan ilahi. Kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan ini dia tawarkan kepada kita perdamaian dengan Tuhan dan janji kehidupan yang kekal. Kita tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak layak berada di hadapan Tuhan lah, sebab kita ini sangat-sangat berdosa. Tapi melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, karena darah dia sudah tertumpah, kita telah dilayakkan, dan kita mempunyai jambatan untuk kita connect terus pada Tuhan, yaitu Yesus sendirilah. Dan apabila kita percaya pada Yesus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Yesus, sudah pasti Bapa yang di surga akan mendengar kita. Itu saja dia punya cara lah, sebab tidak ada cara lain untuk kita mendapat keselamatan daripada Bapa kalau bukan melalui Yesus Kristus. Dan inilah penting untuk kita membina hubungan pribadi kita dengan Yesus dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan juga mencari cara untuk kita melayani orang-orang di luar, macam seperti Yesus melayani kita masa dia berada di bumi inilah. Oke. Dan yang terakhir sekali yaitu dalam kebenaran 3 adalah kedatangan kedua Kristus. Ini harapan kita yang diberkati. Jadi dalam Titus 2 ayat 13 dia katakan, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Nah, ini adalah janji bahwa Yesus akan kembali, adalah sumber harapan bagi orang percaya. Sebab tiada benda lain lagi yang kita boleh banggakan
apabila kita tahu bahwa Yesus akan kembali di muka bumi ini untuk mengangkat kita kembali bersama-sama Dia. Sebab kita tahu bahwa apapun yang kita lalui ataupun apapun masalah kita hadapi, kita punya kerisauan dalam hidup kita di saat ini, kita tahu semuanya itu tidak boleh dibandingkan dengan apa yang kita akan terima apabila Yesus mengangkat kita kembali bersama-sama Dia untuk hidup kekal bersama Dia. Nah, ini adalah harapan yang Dia berikan pada kita supaya kita akan tetap setia pada Dia dan tetap untuk menegakkan kebenaran Dia dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang Dia katakan dalam masa yang mencabar ini, kita harus sentiasa ingat janji Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ini yang kedua kali untuk kita mencari penghiburan dan juga kekuatan dalam hidup kita. Jadi secara kesimpulannya, secara ringkasnya, yang kita boleh lihat dalam cerita ini adalah Allah menawarkan kita sumber harapan yang tidak terhingga. Yesus adalah perwujudan pengharapan akan kemuliaan, dan juga kedatangan yang kedua kali adalah pengharapan kita yang diberkati. Dan dengan menerima kebenaran ini dan menerapkannya dalam kehidupan seharian kita, kita boleh mengalami harapan yang melampaui keadaan dan membimbing kita ke arah masa depan yang kekal untuk bersama-sama Tuhan lah. Dan seterusnya ada juga dia katakan sini adalah kalau kita ingat cerita si John tadi, si John ini sudah menjadi seseorang yang penuh pengharapan lah, dan dia rajin sudah menghadiri persidangan penginjilan di kotanya. Dan kita tahu bahwa John ini telah bertumbuh dengan baik karena dia telah berjumpa dengan Tuhan. Dia mempunyai pengharapan baru, dan begitu juga apa yang dia ingin lakukan dalam hidup dia adalah untuk membantu orang-orang mencari penghiburan dalam Tuhan Yesus. Itu saja khotbah saya pada hari. Terima kasih. Amin. Amen.